Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sehat serta tenang di usia yang penuh berkah. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana dan berapa usia saat ini. Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Bayangkan pagi hari di sebuah desa kecil, udara segar terasa lembut di kulit, namun tubuh terasa berat saat mencoba bangun. Lutut bergetar, tangan mencari pegangan, dan ada rasa takut jatuh yang membuat langkah tertahan. Banyak orang menganggap semua itu wajar karena usia, padahal ada penyebab lain yang jarang dibicarakan. Bapak dan Ibu pernahkah merasa putus asa karena sudah berusaha makan sehat, minum susu, menambah porsi daging dan telur, bahkan membeli suplemen mahal, namun tubuh tetap lemas? Pernahkah terlintas pertanyaan mengapa otot terasa melemah walaupun sudah berusaha mengikuti semua saran dokter? Apakah semua ini hanya karena usia atau ada rahasia yang belum terungkap? Hari ini saya Dr. Rahmat Widodo ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kesehatan lansia dari sudut pandang yang berbeda. Kesehatan bukan sekadar hasil usia, tetapi hasil pemahaman tentang cara kerja tubuh yang berubah seiring waktu. Kita akan membongkar sebuah kunci penting yang selama ini jarang diperhatikan, sesuatu yang menentukan apakah makanan dan nutrisi yang masuk ke tubuh benar-benar dapat bekerja. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengungkap rahasia sederhana, namun sangat penting untuk menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan kemandirian di usia lanjut. Tetap bersama saya karena pengetahuan ini bisa menjadi awal langkah baru agar Bapak dan Ibu tetap sehat, mandiri, dan bahagia di usia yang penuh keberkahan. Hari ini kita akan memulai perjalanan itu bersama. Bapak dan Ibu, selama puluhan tahun, kita selalu mendengar nasihat yang sama, makan lebih banyak protein untuk menjaga otot tetap kuat. Iklan susu tinggi, protein, suplemen mahal, dan anjuran dokter seolah menjadikan protein sebagai satu-satunya jawaban bagi kesehatan lansia. Namun kenyataannya banyak orang tua tetap merasa lemah meskipun sudah mengonsumsi daging, telur, susu, atau minuman protein setiap hari. Pertanyaannya, mengapa usaha itu tidak selalu berhasil? Dalam dunia medis ada istilah anabolic resistance. Setelah usia 70 tahun, tubuh kita tidak lagi memproses dan menggunakan protein seefektif dulu. Bayangkan seperti mobil tua dengan mesin yang mulai aus meskipun bensinnya berkualitas, tenaga mobil itu tidak lagi sama. Begitu juga dengan tubuh lansia. Protein yang masuk tidak otomatis menjadi otot kuat karena proses pencernaan dan penyerapan melambat. Lambung menghasilkan lebih sedikit asam untuk memecah protein, usus bekerja kurang efisien, dan transportasi asam amino ke sel otot terhambat. Saya pernah menemui Pak Rudi, 74 tahun, seorang pensiunan guru di Surabaya. Ia rajin minum susu tinggi protein dan makan sehat setiap hari, tetapi tetap kesulitan naik tangga. Bahkan untuk bangun dari kursi pun terasa berat. Pemeriksaan menunjukkan ototnya terus menyusut, meskipun asupan proteinnya sudah cukup. Kasus Pak Rudi bukan satu-satunya, dan ini membuktikan bahwa kesehatan lansia tidak bisa hanya bergantung pada jumlah protein. Protein ibarat tumpukan batu bata untuk membangun rumah. Namun tanpa tukang semen dan peralatan batu bata itu hanya akan menumpuk. Tubuh kita butuh komponen lain agar protein benar-benar diubah menjadi otot yang berfungsi baik. Jika tidak, hasilnya adalah rasa lemah, mudah lelah, dan risiko jatuh meningkat meskipun pola makan sudah diatur. Kesadaran ini penting bagi setiap keluarga. Banyak lansia merasa kecewa karena sudah berusaha keras mengikuti anjuran tetapi tidak melihat hasil. Padahal masalahnya bukan kurangnya usaha, melainkan kurangnya pemahaman. Untuk menjaga kesehatan lansia dengan baik, kita perlu membuka mata bahwa protein hanyalah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih kompleks. Ada faktor kunci lain yang menentukan keberhasilan semua nutrisi yang kita konsumsi, dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Bapak dan Ibu, inilah saatnya saya mengajak kita melihat lebih dalam sebuah rahasia yang sering terlewatkan, magnesium. Selama ini kita fokus pada protein untuk memperkuat otot, namun tanpa magnesium, semua protein yang masuk tidak akan dimanfaatkan dengan sempurna. Magnesium adalah mineral penting yang terlibat dalam lebih dari 300 proses vital di tubuh, termasuk pembentukan energi, fungsi saraf, dan kekuatan otot. Saya sering menyebutnya sebagai dirigen orkestra tubuh manusia, pengatur yang memastikan setiap nutrisi bekerja sesuai perannya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu ingin membangun rumah. Protein ibarat batu bata, tetapi tanpa tukang mandor dan peralatan batu bata itu hanya menumpuk. Magnesium adalah mandor yang mengatur semua proses, memandu pekerja, memastikan batu bata tersusun rapi, dan rumah bisa berdiri kokoh. Tanpa magnesium, otot tidak akan berfungsi dengan baik, walaupun asupan protein sudah banyak.
Saya pernah bertemu Ibu Sari, 78 tahun, seorang nenek dari Bandung. Ia sering terbangun tengah malam karena kram betis yang menyakitkan, bahkan pernah hampir jatuh saat menuju kamar mandi. Anak-anaknya sudah membelikannya susu tinggi protein dan vitamin, tetapi keluhannya tidak berkurang. Setelah diperiksa, ternyata kadar magnesium dalam tubuhnya sangat rendah. Kami mulai memperbaiki pola makan dan memberinya suplementasi magnesium sesuai kebutuhan. Hasilnya kram berkurang drastis, tidur Ibu Sari menjadi lebih nyenyak, dan ia kembali berani pergi ke pasar sendiri. Secara ilmiah, magnesium adalah kunci dalam produksi ATP adenosin trifosfat, sumber energi utama bagi sel. Tanpa magnesium ATP tidak bisa diaktifkan sehingga otot sulit bekerja dan pulih. Mineral ini juga menjaga keseimbangan kalsium, mengatur kapan otot berkontraksi dan kapan harus relaksasi. Kekurangan magnesium membuat otot sulit mengendur, menyebabkan rasa tegang, kram, dan nyeri. Masalahnya, seiring bertambahnya usia tubuh, menyerap magnesium lebih sedikit. Banyak obat yang rutin digunakan lansia seperti obat tekanan darah atau obat lambung justru mempercepat kekurangan magnesium. Itulah sebabnya kesehatan lansia sering merosot meskipun merasa sudah makan cukup. Kekurangan magnesium adalah masalah senyap yang jarang disadari, tetapi dapat memengaruhi kekuatan otot, kualitas tidur, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh. Bapak dan Ibu, untuk benar-benar menjaga kesehatan lansia kita, tidak cukup hanya fokus pada protein atau vitamin tertentu. Magnesium adalah fondasi yang membuat semua nutrisi bekerja secara efektif. Di bagian selanjutnya kita akan membahas mengapa begitu banyak orang tua mengalami kekurangan magnesium meskipun pola makan terlihat sehat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi kemandirian dan kualitas hidup di usia lanjut. Banyak orang tua merasa pola makan mereka sudah sehat, sayur, ikan, tempe, dan buah selalu ada di meja. Namun kenyataannya kadar magnesium dalam tubuh bisa tetap rendah meski sudah makan dengan baik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, tanah pertanian sekarang jauh lebih miskin mineral dibandingkan 40-50 tahun lalu. Akibatnya sayuran yang kita makan tidak lagi mengandung magnesium sebanyak sayuran di masa lalu. Kedua, proses pengolahan makanan seperti penggilingan beras putih, pembuatan roti, atau makanan kalengan menyebabkan banyak magnesium hilang sebelum sampai ke piring kita. Ketiga, tubuh lansia memang secara alami menyerap magnesium lebih sedikit, dan ini diperparah oleh penggunaan obat-obatan seperti diuretik atau antasida yang dapat membuang magnesium dari tubuh. Saya teringat kisah Pak Sutrisno, 80 tahun, dari Yogyakarta. Beliau dikenal aktif dan mandiri, namun suatu malam ia terjatuh karena kram mendadak di kaki saat hendak ke kamar mandi. Akibat jatuh tersebut, ia mengalami patah tulang pinggul dan harus menjalani perawatan panjang di rumah sakit. Pemeriksaan menunjukkan kadar magnesium Pak Sutrisno sangat rendah meskipun beliau merasa makan sehat setiap hari. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kekurangan mineral ini bisa berakibat serius, bahkan merampas kemandirian seseorang dalam sekejap. Penelitian menunjukkan lebih dari 60% lansia di atas 65 tahun memiliki kadar magnesium yang rendah. Ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan keluarga. Kesehatan lansia tidak bisa hanya mengandalkan kebiasaan makan tradisional. Perlu kesadaran baru untuk memeriksa dan melengkapi nutrisi yang kurang. Bapak dan Ibu, kekurangan magnesium sering disebut masalah senyap karena gejalanya tidak langsung terlihat. Namun dampaknya merembet ke banyak aspek: kelemahan otot, gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, hingga risiko jatuh yang meningkat. Memahami fakta ini adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan lansia di keluarga kita, agar orang tua tetap aktif, percaya diri, dan mandiri dalam menjalani hari-hari di usia emas. Bapak dan Ibu, pernahkah merasakan takut saat menuruni tangga atau berjalan di kamar mandi yang licin? Banyak lansia mulai menggenggam dinding atau kursi setiap kali berdiri karena khawatir akan terjatuh. Rasa takut ini wajar, tetapi kita tidak boleh membiarkannya menjadi alasan untuk berhenti bergerak. Salah satu penyebab utama ketidakstabilan ini adalah kekurangan magnesium yang membuat otot dan saraf tidak bekerja secara harmonis. Magnesium berperan penting dalam mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Tanpa mineral ini, otot sering menjadi kaku atau bergerak tidak terkendali sehingga langkah terasa goyah. Magnesium juga mendukung fungsi saraf, memastikan sinyal dari otak ke otot berjalan cepat dan tepat. Bayangkan saat tersandung karpet, jika saraf dan otot bereaksi lambat, tubuh mudah kehilangan keseimbangan. Namun dengan kadar magnesium yang cukup, refleks menjadi lebih tajam dan tubuh mampu mengoreksi posisi sebelum jatuh. Saya teringat kisah Pak Herman, 72 tahun, seorang mantan pedagang dari Semarang. Beliau dulu selalu meminta bantuan cucunya untuk berjalan di halaman karena takut jatuh.
Setelah pemeriksaan diketahui kadar magnesium Pak Herman sangat rendah. Ia mulai mengonsumsi makanan kaya magnesium dan melakukan latihan ringan seperti duduk berdiri dari kursi. Dalam 3 bulan, langkahnya menjadi lebih mantap dan ia kembali berani berjalan ke pasar sendiri. Kesehatan lansia bukan sekadar soal usia, tapi bagaimana kita mempersiapkan tubuh dengan nutrisi dan latihan yang tepat. Data dari WHO menunjukkan bahwa jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia dan kekurangan magnesium menjadi salah satu faktor yang sering tidak disadari. Mineral ini bukan hanya membantu otot tetap kuat, tetapi juga menjaga koordinasi saraf dan keseimbangan tubuh. Tanpa magnesium gerakan menjadi kaku, refleks melambat dan risiko jatuh meningkat. Bapak dan Ibu, kesehatan lansia tidak hanya diukur dari tekanan darah atau gula darah. Kemampuan untuk berdiri, berjalan, dan menjaga keseimbangan adalah tolok ukur penting kualitas hidup. Magnesium membantu lansia tetap percaya diri dalam bergerak, mengurangi ketergantungan pada orang lain, dan menjaga harga diri di usia lanjut. Mulailah memikirkan langkah kecil untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup magnesium setiap hari. Bapak dan Ibu jangan tinggalkan video ini dulu, karena bagian berikutnya sangat penting. Sebentar lagi saya akan mengungkapkan satu kondisi yang diam-diam merampas kemandirian banyak orang tua, meskipun mereka merasa sehat, sarkopenia. Jika tidak dikenali sejak dini, kondisi ini bisa membuat tubuh lemah dan sulit bergerak. Jangan lewatkan bagian ini karena bisa menjadi pengetahuan yang menyelamatkan langkah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di usia muda tubuh kita mampu membangun otot dengan cepat hanya dengan aktivitas sehari-hari. Namun memasuki usia 40 tubuh mulai kehilangan sekitar 1% massa otot setiap tahun jika tidak dirawat dengan baik. Saat mencapai usia 70 atau 80 tahun, kehilangan ini bisa membuat tubuh lemah, sulit berdiri dan mudah jatuh. Banyak lansia mengira ini adalah proses alami yang tidak bisa dilawan. Padahal sains membuktikan sebaliknya, sarkopenia bisa diperlambat, bahkan diperbaiki dengan pendekatan nutrisi dan gaya hidup yang tepat. Magnesium adalah salah satu senjata utama melawan sarkopenia. Mineral ini membantu tubuh menggunakan protein untuk membangun serat otot baru. Tanpa magnesium, protein yang Bapak Ibu konsumsi tidak akan diubah menjadi otot yang berfungsi. Itulah sebabnya banyak orang tua merasa lemah meski sudah makan dengan benar. Selain itu, magnesium juga mengurangi peradangan kronis yang sering mempercepat kerusakan otot. Inflamasi ibarat api kecil yang membakar tubuh dari dalam, dan magnesium adalah air yang membantu meredakan api tersebut. Saya ingat Ibu Aminah, 75 tahun, dari Jakarta. Beliau pernah kesulitan berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan. Setelah konsultasi, kami memperbaiki asupan magnesiumnya dan menambahkan latihan peregangan ringan. Hanya dalam 2 bulan, beliau mulai bisa bangun tanpa bantuan dan merasa lebih percaya diri berjalan di rumah. Kesehatan lansia tidak bergantung pada obat mahal semata, tetapi pada pemahaman akan kebutuhan tubuh. Magnesium juga berperan menjaga metabolisme. Semakin sedikit otot yang kita miliki, semakin lambat metabolisme dan risiko penyakit seperti diabetes atau hipertensi meningkat. Dengan menjaga kadar magnesium yang cukup, tubuh memiliki pertahanan alami untuk melawan kelemahan otot dan memperlambat penuaan. Bapak Ibu jangan pernah berpikir sudah terlambat untuk memperbaiki diri. Otot kita tetap bisa tumbuh meski usia lanjut jika diberi nutrisi dan rangsangan yang tepat. Sarkopenia bukan takdir, tetapi sinyal tubuh meminta perhatian. Dengan magnesium, latihan ringan, dan pola makan seimbang, kita bisa mempertahankan kemandirian, mengurangi risiko jatuh, dan menikmati hari tua dengan lebih percaya diri. Kesehatan lansia sejati adalah tentang kualitas hidup, bukan hanya panjang usia. Bapak Ibu, pernahkah setelah berjalan sebentar atau berkebun ringan tubuh terasa lelah seolah habis bekerja seharian? Banyak lansia merasa aktivitas sederhana pun bisa membuat mereka kehabisan tenaga, bahkan butuh berhari-hari untuk pulih. Hal ini bukan hanya soal usia, tetapi tanda bahwa tubuh sedang kekurangan komponen penting untuk memproduksi dan memulihkan energi. Magnesium adalah kunci utama proses pembentukan energi di tingkat sel. Setiap molekul energi atau ATP hanya dapat digunakan tubuh jika terikat dengan magnesium. Tanpa mineral ini, tubuh memiliki bahan bakar, tetapi tidak dapat menyalakan mesin. Inilah sebabnya banyak lansia merasa lemah meski makan cukup dan beristirahat lama. Selain itu, magnesium juga berperan besar dalam relaksasi otot dan sistem saraf. Kekurangan magnesium membuat otot tetap tegang setelah aktivitas, menyebabkan rasa nyeri dan kaku yang mengganggu tidur. Padahal tidur nyenyak adalah waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki jaringan, memulihkan energi, dan memperkuat daya tahan.
Magnesium membantu otak memproduksi melatonin, hormon tidur alami, sehingga tubuh dapat beristirahat dengan tenang dan bangun dengan rasa segar. Saya pernah merawat Pak Joko 76 tahun yang mengalami insomnia selama bertahun-tahun. Setelah kami menambahkan magnesium dalam pola makan hariannya, kualitas tidurnya meningkat dan rasa lelah berlebihan yang dulu membuatnya malas bergerak perlahan menghilang. Kesehatan lansia bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga tentang menjaga energi untuk menjalani hari dengan semangat. Bapak Ibu tanpa tidur yang cukup dan energi yang stabil tubuh akan sulit mempertahankan kekuatan otot, keseimbangan, dan daya tahan. Magnesium membantu memutus siklus lelah berkepanjangan, memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah fondasi sederhana yang membuat hari-hari di usia lanjut terasa lebih ringan, sehat, dan penuh kemandirian. Bapak Ibu memahami pentingnya magnesium saja tidak cukup. Langkah berikutnya adalah memastikan tubuh benar-benar mendapatkan asupan yang tepat. Cara terbaik untuk memulai adalah dari makanan sehari-hari. Banyak bahan pangan tradisional Indonesia kaya magnesium dan mudah ditemukan, namun sering terabaikan. Sumber magnesium alami antara lain sayuran hijau tua seperti bayam dan kangkung, kacang-kacangan seperti kacang almond mete atau kacang tanah, serta biji-bijian seperti biji labu dan biji bunga matahari. Tempe, makanan khas Indonesia, juga merupakan sumber protein sekaligus magnesium yang luar biasa. Selain itu, ikan kembung, salmon, dan sarden bukan hanya kaya omega 3, tetapi juga mengandung magnesium yang membantu menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Namun Bapak Ibu perlu memahami bahwa seiring usia kemampuan tubuh menyerap magnesium dari makanan menurun. Pola makan sehat saja kadang tidak cukup untuk mengisi kembali cadangan mineral ini, terutama jika ada penyakit penyerta atau penggunaan obat-obatan rutin. Inilah alasan mengapa banyak dokter menyarankan suplementasi magnesium untuk lansia. Di pasaran ada berbagai jenis suplemen magnesium seperti magnesium citrate, glycinate, atau malate. Setiap jenis memiliki keunggulan. Citrate membantu pencernaan, glycinate lebih lembut di lambung, sedangkan malate baik untuk energi dan pemulihan otot. Pilihan suplemen sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing dan sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga medis agar dosisnya aman. Perlu diingat, mengonsumsi suplemen tanpa panduan bisa menyebabkan diare atau ketidakseimbangan mineral lain. Itulah sebabnya konsultasi dokter atau ahli gizi menjadi langkah penting untuk memastikan suplementasi aman. Untuk keluarga, memastikan orang tua mendapatkan pemeriksaan rutin kadar magnesium dapat membantu mencegah komplikasi kesehatan di masa depan. Saya pernah merawat Ibu Lina 79 tahun yang sering mengalami kram malam dan gangguan tidur. Setelah menyesuaikan pola makan dengan makanan kaya magnesium dan menambahkan suplemen sesuai anjuran dokter, keluhannya berangsur hilang. Kini beliau bisa tidur nyenyak dan lebih aktif bergerak setiap pagi. Kesehatan lansia tidak hanya soal menghindari penyakit, tapi juga menjaga tubuh tetap bugar dan mandiri. Dengan pola makan seimbang, pemeriksaan rutin, dan suplementasi yang tepat, magnesium dapat menjadi teman setia lansia untuk menjalani hari dengan energi dan semangat baru. Bapak Ibu, mengonsumsi makanan dan suplemen kaya magnesium hanyalah satu bagian dari upaya menjaga kesehatan. Tubuh kita membutuhkan gerakan agar nutrisi benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. Otot yang jarang digunakan akan melemah lebih cepat dan risiko jatuh pun meningkat meski asupan nutrisi sudah cukup. Karena itu, olahraga ringan dan gaya hidup aktif adalah pasangan sempurna bagi magnesium untuk memperkuat tubuh. Mulailah dengan latihan sederhana yang dapat dilakukan di rumah tanpa alat. Gerakan duduk berdiri dari kursi 10 kali sehari membantu memperkuat otot paha dan lutut. Jalan kaki santai 15 menit setiap pagi melancarkan sirkulasi darah dan mengoptimalkan kerja magnesium pada otot. Peregangan ringan sebelum tidur membantu tubuh lebih rileks, mencegah kram malam, dan mendukung tidur nyenyak. Magnesium bekerja lebih efektif jika tubuh aktif. Saat otot berkontraksi, sel-sel tubuh lebih mudah menyerap mineral ini. Aktivitas fisik juga meningkatkan metabolisme, menjaga kadar gula darah stabil, dan mendukung kesehatan jantung. Semua ini adalah fondasi kesehatan lansia yang tidak bisa diabaikan. Selain olahraga, gaya hidup yang mendukung keseimbangan mental dan emosional juga penting. Stres yang berkepanjangan dapat menguras cadangan magnesium tubuh. Meluangkan waktu untuk berdoa, membaca, atau bercengkerama dengan keluarga membantu mengurangi stres dan menjaga keseimbangan hormon. Di banyak desa, kelompok senam pagi atau pengajian bukan hanya sarana ibadah dan sosial, tetapi juga langkah nyata meningkatkan kesehatan lansia.
Bergabung dengan komunitas membuat lansia lebih termotivasi untuk bergerak, berbagi pengalaman, dan merasa tidak sendirian. Bapak Ibu, kesehatan bukan hasil dari satu tindakan besar, melainkan akumulasi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan menggabungkan asupan magnesium, olahraga ringan, dan pola hidup seimbang, tubuh akan lebih bertenaga, otot lebih kuat, dan kehidupan di usia emas terasa lebih bermakna. Bapak Ibu, perjalanan kita hari ini menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap kuat di usia lanjut tidak cukup hanya dengan menambah protein. Protein hanyalah batu bata, sementara magnesium adalah dirigen yang memastikan semua nutrisi bekerja selaras. Tanpa magnesium, otot mudah kaku, energi cepat habis, dan risiko jatuh meningkat. Tetapi ketika tubuh mendapat cukup mineral ini, langkah terasa lebih mantap, tidur lebih nyenyak, dan hari-hari menjadi lebih ringan. Bayangkan Bapak Ibu yang dulu harus berpegangan dinding saat berdiri, kini mampu berjalan ke pasar dengan percaya diri. Bayangkan bisa menggendong cucu berkebun, atau sekadar duduk santai tanpa rasa sakit di kaki. Inilah tujuan sejati kesehatan lansia, bukan hanya panjang umur, tetapi hidup dengan kemandirian, semangat, dan kebahagiaan. Mulailah langkah kecil hari ini. Perhatikan asupan makanan kaya magnesium. Konsultasikan suplemen yang tepat dengan dokter, dan luangkan waktu untuk olahraga ringan setiap hari. Tubuh kita adalah amanah dan merawatnya adalah wujud rasa syukur. Kesehatan lansia yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi hadiah bagi keluarga yang mencintai kita. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu. Tuliskan di kolom komentar berapa usia Bapak Ibu sekarang, dan keluhan apa yang paling sering dirasakan. Siapa tahu cerita Bapak Ibu bisa menginspirasi banyak orang lain di luar sana. Bagikan video ini kepada teman saudara atau tetangga, agar lebih banyak orang tua yang terbantu. Jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, agar Bapak Ibu tidak melewatkan tips kesehatan praktis yang bisa membuat hari tua lebih bermakna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Mari kita bersama-sama wujudkan masa tua yang penuh senyum, penuh harapan, dan penuh keberkahan.